Nah, lanjut ini bukan berarti langsung tinggi terus. Artinya lanjut ini ada peluang untuk kita nanti entry dan masih lanjut lagi. Di situ masih ada jarak, ada ruangan yang tempat yang kosong untuk kita masuk di sana. Minimal untuk kita buy ada profit yang bisa kita dapatkan. Oke, kita geser. Kemudian yang pertama sebenarnya ini kelihatan dari breakoutnya. Nah, naiknya juga kita tidak tahu sampai di ujung mana. Yang terpenting apa? Yang terpenting satu, kita memperhatikan level psikologi. Kalau yang di atas ini sudah dilewati, maka kita menginjak ke level psikologi berikutnya. Ya, di sebelah atasnya lagi, yang tertinggi tentu di sini. Yang tertingginya di sini. Nah, apakah langsung di atas ini? Jangan, kita bertahap, ambil bertahap dulu. Ya, kita ambil yang banyak penolakan. Ya, mungkin bisa di sini ya. Ya, atau di sini dulu boleh. Yang banyak ditolak, ini yang banyak ditolak. Ya, meskipun penolakannya kecil, kita untuk tujuannya untuk bertahap, mengetahui pergerakan secara bertahap. Ya, meskipun yang paling utama di atasnya ini karena banyak penolakan. Kalau di sini kan jelas sudah. Ini sudah ada banyak penolakan di sini. Jelas. Nah, yang ini yang di bawahnya ini tentu untuk melihat tahapannya. Tahapannya biar nanti kita ada peluang lagi di sana. Ada peluang untuk taking profit lagi atau kita bisa tambahkan di sini lagi. Ya, kita bisa lihat ada penolakan yang di sana meskipun penolakannya kecil, minimal untuk tahapan, minimal untuk mengetahui tahapan ini dia kuat lagi naik atau tidak. Oke, kita lihat yang pertama di breakout, yang kedua ini sudah dilewati lagi, yang ketiga ini sini, yang ketiga ini ternyata dilewati juga, bahkan terakhir di sini, ya, terakhirnya di sini. Nah, kalau sudah berada di sini, apakah ini masih kuat naik atau tidak? Nah, kita lihat ringnya sekarang. Nah, untuk melihat ring yang terdekat adalah yang kemarin. Perhatikan, yang terdekat yang kemarin di ujung ini sampai ujung atas ya sekitar 700 sekian, hampir 800 ya. Yang kemarin. Nah, sekarang yang sampai puncaknya, sampai terakhir anggap saja ini yang terakhir misalnya. Ya, ini yang terakhir yang masih belum tutup misalkan atau sudah di sini sudah mulai hampir tutupan. Yang terakhir kita lihat di sini ya, perhatikan di sebelah kiri ini ada penolakan masih dilewati lagi dan terakhir dengan psikologi yang di sini. Apakah kondisi seperti ini kita bisa lanjut buy atau melawan? Sekali lagi ketika sudah panjang terbentuk tren jangan dilawan. Jangan dilawan. Apalagi tidak ada penolakan di atas, cukup kuat di sana. Ya, dan ini tebal sekali. Kemudian kita ukur tadi sekitar 800 ring yang kemarin 799. Kemudian yang sampai terakhir kita ukur sampai terakhir misalnya close candle di sana 1940 dari 700 tadi menjadi 1900, artinya sudah breakout, artinya sudah melewati, bukan breakout ya, artinya sudah melewati, bahkan di sini aja sudah dilewati ringnya 1000 sekian, ini sudah dilewati ya, sudah dilewati. Oke, 1000 sekian, ini cuma yang kemarin cuma 800, artinya kalau sudah dilewati selesai ya, ganti candle dan ringnya sudah melewati yang kemarin, maka cari 1 minggu terakhir itu yang paling panjang. Oke, yang kemarin ini, kemudian 2 hari yang lalu kita ukur 1390, 1400 ya, kemudian 1400 ya, 1400 tadi sampai di ujung sana, sampai di ujung ini tadi 1900 masih dilewati lagi, sehingga dua candle terakhir masih kita belum, sudah tidak bisa gunakan. Kemudian cari yang lebih tinggi lagi 2100, kemudian
Di sini ada 2400 ya, lebih tinggi lagi. Kemudian ada yang tertinggi lagi 1700 rendah. Kita hitung 7 hari terakhir ya, 1500. Kemudian ini ya 2000 sekian. Kita coba untuk masuk di D1 ya, biar kelihatan. Nah, di D1 nanti akan kelihatan mana yang kita lihat, mana yang paling panjang dari beberapa hari terakhir. Oke, kita lihat yang paling panjang yang kemarin cuma yang sebelumnya ini ya, 700-an, kemudian 1400-an, kemudian ini 2100, kemudian yang ini adalah 2600. Maka dari sekian ini maksimum nanti adalah 2600. Maksimum adalah 2600. Ya, ini adalah hanya untuk memetakan, bukan harus wajib, bukan. Tidak ada pasar yang wajib. Yang mutlak tidak ada. Yang terpenting kita analisakan, kita baca probabilitasnya. Ketika kita ukur yang tertinggi ternyata 2600, ya kita ambil dari yang terendah. Dari low-nya. Kita ambil dari harga terendahnya, maka maksimumnya di sini. Nanti maksimum di sini. Pas berada di level psikologinya. Kita bisa kasih angka di sini. Klik ini caranya. Jadi 1833. Ini untuk mengetahui titik tertingginya nanti kalau dia naik. Nah, sekarang kembali lagi ke H1 ya. Di H1 tadi terakhir di 1833. 1833. Ini terakhirnya 1833. Sehingga kalau misalkan ini masih breakout lagi atau masih kuat lagi, ya masih berpotensi naik sekitar ini 1833. Apakah dalam kondisi seperti ini misalnya sudah tinggi begini kita bisa entry buy? Ya tentu lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Di sebelah kiri perhatikan tadi sudah ada level sini, kemudian terakhir kita buatkan di sini. Sehingga kalau misalkan ini turun dulu kemudian mulai naik, di area sesudah ganti candle dia sempat turun merah, kemudian di 5 menit berikutnya atau sudah lebih dari 5 menit marketnya tidak kembali turun lagi dan justru malah naik, mulai tebal. Nah, kita pun boleh, tentu dengan perhitungan resiko juga ya, sampai orientasi kita di level psikologi tertinggi yang saya kasih merah hijau itu ya. Ini misalkan buy. Nah, kita mengambilnya dari level psikologi yang di sini, bukan tertinggi yang ring, tapi yang level psikologi ini. Yang ring adalah maksimumnya. Ya, target kita kira-kira ya sampai di sini. Tapi ya bukan berarti profitnya menunggu sampai di atas, enggak. Kalau sudah profit, ini buy misalkan naik separuh saja sudah profit, kita cepat close karena ini berada di puncak, di level titik jenuhnya, bisa berpotensi nanti akan kembali. Bagaimana mengetahui ini titik jenuhnya? Ya di sekitar level itu sudah mulai ada penolakan, atau meskipun tidak ada penolakan ketika menyentuh level tertingginya tadi, pertama di sini, ini juga ada level psikologi, tetapi dia tidak ada petunjuk, tidak ada tanda-tanda di berikutnya ini bakal turun. Dibuktikan dengan candlenya terus bentar naik lagi. Nah, ketika sudah naik lagi menyentuh level psikologi di atas ini dibuktikan, ditunjukkan dan ditandai dengan penolakan di sini. Nah, paling tidak ada kehati-hatian di sana kita. Satu, berada di level psikologi puncak, yang kedua ada penolakan. Kalau yang sebelumnya tadi tidak ada, kalau ini tidak ada, belum ada sinyal atau tanda-tanda akan turun karena ini masih kecil dan meski berada di level psikologi. Nah, kita tidak boleh masuk, biar apa? Biar nanti lebih kuat lagi, lebih kuat petunjuknya. Ya, takutnya di sini berbalik turun. Nah, tapi kalau turun tidak mampu, waktunya sudah berjalan, sudah di mungkin lebih dari 20 menit, ya kita bisa ambil posisi buy ketika sudah tebal warna hijau dan merah sudah habis. Ketika entry tetap kita perhitungkan adalah resiko. Nah, di sini kita bisa taruh SL-nya. SL-nya di angka 400 sampai 500 pip boleh. Nah, di sini atau di bawahnya.
Ini hampir kalau dari titik buka entry sudah 400 lebih ya. Di sini adalah SL-nya 1823.81 ya. Ini ketika nanti kita entry ya, takutnya apa? Kita juga tidak tahu, bisa saja nanti di sini kembali lagi. Yang terpenting pengamanan kita tetap siapkan, tentu dengan melihat potensi yang lebih besar lagi. Lebih besarnya adalah masih kuat, belum ada petunjuk di sini, belum ada petunjuk untuk berbalik. Baru setelah naik di level psikologi yang di atas terpental, ini ada penolakan. Ada penolakan pun harus meyakinkan, harus yakin. Caranya bagaimana? Ya caranya ditunggu sampai dia naik sekuatnya. Ya, sampai dia naik sekuatnya, kemudian tidak menyentuh lagi, bahkan ditolak oleh seller. Ditolak oleh seller, kalau sudah mulai waktunya, sudah bukan menit pertama, sudah mulai tebal, disitulah kita bisa manfaatkan lagi. Cara manfaatkan bagaimana? Cara manfaatkan sell ketika ini turun, ketika turun panjang atau di mana saja, yang penting tebal ya. Jangan masuk posisi sell ketika ujung bawahnya tidak ada penolakan. Kita boleh ambil posisi sell ketika ada koreksi begini, kemudian yang di bawah itu ada ekor begini. Nah ini boleh yang begini ya. Ketika tebal kita tidak boleh memaksa dengan sell di situ. Kita ambil posisi sell ketika ada koreksi. Nah ketika tebal ini boleh kita mencoba untuk melawan buy dengan buy, boleh saja, hanya koreksi saja, tapi hati-hati karena melawan arus besar. Yang paling gampang tentu ketika arusnya mulai kuat ke bawah, kemudian koreksi ya, kita masuk posisi sell. Bukan tanpa dasar, bukan hanya kita melihat demam dari candlenya, bukan, prosesnya sudah dari awal kita ikuti. Level psikologi, kemudian naik, dia tidak mampu, ditolak oleh seller. Seller sudah kemampuannya, kalau kita bandingkan dengan bodinya lebih panjang ekornya ya. Kita tunggu sampai dia naik dulu, karena dia pernah juga sampai di ujung, sampai dia naik dulu, sampai di mana kemampuannya. Kalau tidak mampu, baru kita lihat waktunya, kemudian ketebalannya, baru kita bisa manfaatkan untuk trigger di sana. Nah ini adalah secara teknikalnya ya, secara teknikal begini urut-urutannya, sehingga sebenarnya tanpa berita pun kita bisa mengetahui dari teknikal, dari candlestick ini kita bisa tahu ya. Ada news yang berdampak besar pun nanti akan diwujudkan atau diproyeksikan di dalam candlestick di sana ya. Ini kalau kita betul-betul hanya melihat dari teknikal. Di sisi lain kita bisa membandingkan, kita bisa menambahkan informasi kita bisa menambahkan data kita dengan membaca hasil dari news yang ada ya, karena sangat berpengaruh juga. Kalau kita baca, kalau kita lihat yang tadi malam newsnya berdampak besar, dan itu betul-betul berpengaruh juga. Oke, kita lihat yang tadi malam hari Rabu, ini jam 19.15 ya. Di awal pagi kita sudah sampaikan bahwa dibandingkan dengan sebelumnya, data ini dengan analisa, ini sekali lagi analisa yang belum kita lihat hasil aktualnya jam 19.15 itu, kita hanya bisa membandingkan previous dengan forecastnya. Kalau forecastnya lebih besar, tentu USD berpotensi menguat di sana. Menguat itu berarti pasangannya melemah. Kalau pakai XAU berarti turun, sell ya. Tetapi pada kenyataannya secara aktualnya news jam 19.15 ini datanya bukan lebih besar, tapi lebih kecil, jauh lebih kecil dari forecast ini, bahkan separuhnya ya, bahkan separuh lebih ya. Sehingga anjlok, USD-nya melemah, warna merah, ditandai dengan warna merah. Ini kalau kita lihat angkanya 695 menjadi 330, artinya berkurang atau lebih rendah. Berarti USD berpeluang untuk melemah. Kalau USD melemah, pasangannya adalah menguat. Sehingga kalau dengan XAU ini potensinya buy. Kita lihat jam 19.15. Jam 19.15
15. Oke, kita ukur, kita urutkan dari mulai candlenya ya. Candle dibuka jam 5 pagi. Yang garis batas ini jam 5 pagi. Kita hitung 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka disinilah. Karena jam 7, 15 menit. Ya, jam 7, 15 menit. Maka berada di candle jam 7. Ya. Nah, ini adalah dampaknya. Dampaknya dari tadi seperti yang kita sampaikan di berita tadi, newsnya berdampak melemahkan US dollar, maka pasangannya naik atau buy. Nah, ini tanpa dia terkoreksi dia langsung naik kuat. Ini kalau kita membaca dari hasil berita. Sekali lagi, tanpa berita pun kita bisa paham sebenarnya. Kita bisa mengetahui dari step by stepnya, dari sejarah yang telah terbentuk. Ini mau naik pun sudah diikuti dengan candle sebelumnya. Ada demam candle yang sudah muncul sebelumnya. Jadi beratnya kalau ada berita mau naik harga BBM jam 00, nanti malam jam 00 mau naik BBM. Bahkan sebelum naik ini sudah antri duluan, bahkan sudah borong-borongan dulu. Artinya ada demam di sini. Maka euforia itulah yang menjadi petunjuk. Kalau di candlestick, euforianya menjadi petunjuk, oh berarti kecenderungannya banyak akan naik. Meskipun tidak selalu 100%, sekali lagi secara umum seperti ini ya, dan kita sudah alami berulang kali, bukan sehari 2 hari model-model begini ya. Sayang sekali tadi malam karena kurang enak badan sehingga tidak bisa mengawal. Biasanya saya kawal nanti titik entry-nya di mana, saya kasih petunjuk di sana di menit-menit terakhir. Nah, ini kemudian ada berita lagi ya, dampaknya tentu kita perhatikan, meskipun secara umum kita menggunakan dasar dari teknikalnya, dari candlesticknya. Nah, sekarang berita yang berdampak besar, yang high impact lagi di jam berikutnya adalah jam 21. Ada ISM services. Ini kalau kemarin kita analisakan dari 60,1 ke 60,5, ada penguatan di sana. USD menguat berarti pasangannya akan melemah, berarti berpotensi sell. Apalagi pas rilisnya jam 21 betul-betul lebih panjang, lebih besar ya, dari forecastnya ini naik 3, sekian ya. Artinya ada peningkatan, maka USD berpotensi menguat. Artinya kalau berpotensi menguat US dollarnya, pasangannya adalah melemah, berarti sell, merah nantinya jam 21. Oke, kita masuk ke jam 21. Nah, newsnya itu rilisnya persis jam 21 ya. Dia munculnya jam situ, nanti bergejolaknya di menit-menit awal biasanya. Kalau menit-menit awal dia kuat ya, biasanya dia akan lanjut terus. Oke, tadi jam 7 ini yang warna hijau panjangnya jam 7, jam 8, maka jam 9-nya di sini. Nah, ini persis berada di candle ini. Jam 9 ganti candle, naik sebentar kemudian turun, panjang sekali. Bahkan memakan lagi yang merah, yang hijau sebelumnya. Ya, sekian banyak hijau yang berjajar ini sekali dimakan selesai. Ya, sekali dihabisi oleh warna merah selesai. Karena sama-sama kuat tadi. Meskipun ini kita tidak membaca news, sebenarnya dari teknikal pun sudah ketemu. Di area level psikologi di situ ada penolakan, kemudian sempat naik lagi ya, naiknya tidak terlalu signifikan ya, tidak sampai menyentuh tertingginya, kemudian ditolak oleh seller ketika tebal. Nah, disinilah kita bisa manfaatkan sebenarnya ya. Ini adalah kalau kita membaca dari news juga ya. Sebenarnya news itu juga tidak terlalu bisa mengubah tren. Hanya saja kalau kita trading harian, hati-hati karena satu candle ini bisa memakan berbagai candle tadi, bermacam candle. Sehingga kalau kita salah dalam entry misalkan, tiba-tiba kita melihat ini, oh ini buy. Di sini kan breakout, masih ada peluang untuk area di atasnya, kita masuk di sini buy. Ini yang nanti kita terjebak.
Apalagi sudah mengetahui di atas ada level psikologi yang tidak breakout, ada penolakan. Meskipun sebelumnya ini yang hijau ini breakout di sini, breakout level psikologi berikutnya. Tapi sekali lagi dilihat candle terakhir terbentuknya, kemudian apa karakter yang dimunculkan di sana. Kalau kita entry buy di sini sebenarnya dasarnya kurang kuat. Yang pertama, yang kedua, kalau kita ambil posisi buy di sini juga sudah terlalu tinggi ya, berada di ringnya juga sudah mendekati. Maka ini sangat tidak direkomendasikan ikuti yang sudah titik jenuhnya. Oke, kira-kira seperti ini yang bisa kita sampaikan. Kemudian ketika dia turun kuat, ada penolakan, mesti ada penolakan kecil, ada buy sebentar, kemudian turun lagi, terpental lagi, semuanya kembali normal lagi. Dalam kondisi seperti ini kekuatannya sama, ya, naik sampai di sini, kemudian dikembalikan lagi sampai di sini lagi, maka selesai sudah. Ya, kekuatan buyer dan seller melebur menjadi netral. Maka hari ini pun hati-hati karena masih netral. Nah, maka ketika turun dia ditolak, berusaha tolak naik lagi. Seperti ini lagi nanti. Ya, oke, sampai di sini ada pertanyaan yang mungkin belum difahami Pak Ismail maupun Bunia, monggo. Dari penjelasan saya mungkin ada yang kurang paham. Paham Pak. Oke. Tapi Nanti ini Pak nggih. Oh ya, Bunia dulu. Enggak apa-apa, saya udah mulai ngerti yang kemarin itu kenapa itu. Iya, lanjut Pak Ismail. Pak Win, Nggih. boleh nggak entry di antara ring ini kan udah berjajar nih, mulai berjajar jauh-jauh. Tarik dari supportnya di area pas dekat berikan Bapak itu, baru titik resistennya yang di merah. Nah, boleh nggak di antara ini Ambil posisi. Boleh saja Pak, tapi harus cepat Pak, karena ini betul-betul bisa ngeri di sini. Ini di sana area-area di sini nanti sangat riskan sekali, dia akan naik turun. Seharusnya memang harus nunggu breakout di antara kedua ya. Saya lebih cenderung harus ada yang melebihi dulunya, ya, melebihi ke bawah atau ke atas, ya silahkan. Karena kalau di sini nanti kita belum profit sudah kembali lagi Pak, ini pergerakan kecil ini dapatnya kecil karena kita belum mau close gitu loh Pak. Jadi kalau misalkan contoh misalkan ini kelihatan merah-merah, kita ambil posisi sell misalkan di sini, ketika sell 67 ini masih kecil profitnya, jadi kadang kita masih menunggu lagi, sampai di sini aja, sampai di bawah aja begitu, akhirnya kembali lagi, jadi profit kecil kembali lagi, nanti kita sambil buy ini ngambil posisi sell turun lagi Pak. Nah artinya maksud saya ruangan untuk kita ngambil posisi untuk profitnya itu terlalu kecil gitu Pak, belum kepotong dengan spreadnya. Maka tentu lebih baik ketika sudah mulai lebih panjang ya, memang menunggu ini yang terkadang membuat kita itu bosan. Yang paling penting usahakan jangan selalu di depan cat, itu saja Pak. Kalau selalu di depan cat nanti nurani itu akan memaksa, artinya dorongan itu kuat sekali nanti untuk ingin segera entry. Sebenarnya belum cukup Pak, tapi karena yang dipentelengi candle terus menerus, maka sedikit saja nanti bergerak sedikit saja, sudah ini kuat, ini kelihatan breakout misalkan ya, breakout hijau misalkan, tapi dia tidak sadar bahwa waktunya belum selesai, marketnya masih jalan, dianggap ini breakout, maka ambil posisi buy. Nanti jelang ganti candle mulai berkurang, habis tinggal ekornya di sana. Nah celakanya lagi ini masih dengan keyakinannya gitu. Kalau sudah ditolak begini masih dengan keyakinannya, bentar lagi juga naik lagi gitu. Itu yang biasanya membuat kita makin lama makin terjebak di dalam floating yang panjang Pak. Ya, kalau ada waktu dibuka 1 jam sekali, atau ada waktu dibuka, dilihat adakah nanti sudah breakout di sana, apakah nanti sudah kuat gitu. Lihat struktur candlenya, kalau belum ya sudah
Kalau ada terstruktur candle yang mulai terbentuk, oh hijau begini, nanti baru kita lihat sebelah kiri ada ndak yang menghalangi, sebelah kiri ada ndak nanti yang menjadi penghalang. Kalau ada lagi hati-hati di situ. Nah, kalau masih ada space di sana, kemudian kira-kira masih potensinya masih ada untuk kita ambil keuntungan di sana, misalkan 200, masih ada, boleh kita ambil posisi buy. Caranya begitu. Ya, kenapa kita selalu menggunakan seperti ini? Karena kalau kita tidak menggunakan garis-garis bantu, tentu kita tidak tahu batas-batasan. Yang ada hanya tadi keyakinan saja. Padahal keyakinan itu harus berdasar. Keyakinan mau naik, nanti paling tidak sampai di sini. Sehingga apa? Sehingga ada gambaran di sana, Pak. Kalau ada gambaran, nanti resikonya bisa kita tekan. Ya, resiko ditekan dengan cara melihat, ini sudah ternyata tidak mau breakout, berarti potensinya kembali. Kalau kita punya dagangan buy kemudian kembali, ya kita harus segera cut loss atau recovery di situ. Bukan hanya menunggu dan berdoa. Memang ini bisa kembali juga, walaupun kita biarkan dia turun, kembali juga. Posisi seperti ini masih dua-duanya berpotensi, masih yang begini ini. Oke, dua-duanya masih berpotensi, naik turunnya masih berpotensi. Cuma kalau kita menunggu, hanya menunggu, tidak bergerak, nanti yang terjadi terlalu lama kita kena floatingnya. Nah, terlalu lama kena floating itu membuat psikologi kita terganggu, Pak. Mental kita bisa nanti turun. Mental kita bisa turun. Karena apa? Karena ada transaksi yang belum selesai. Meskipun dua-duanya potensi, gitu. Ya, kira-kira seperti itu, Pak Ismail. Tadi kalau memanfaatkan peluang yang ada nanti, boleh-boleh saja. Ya, saran saya memang harus mencoba, harus banyak mencoba. Justru di latihan itu harus banyak mencoba. Sehingga dengan banyak mencoba, minimal kita ada pembuktian di sana. Buat catatan kecil kalau salah. Nah, kalau perlu ditulis, digambarkan seperti apa. Ternyata kemarin seperti ini salah. Yang saya salah apa? Belum memperhatikan trigger yang kuat, belum memperhatikan level psikologi yang ada dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan?